Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran hari ini tentang siklus menstruasi pada manusia. Pada pelajaran kali ini, kalian dituntut untuk bisa memahami apa itu pengertian dari siklus menstruasi. Yang kedua, kalian bisa memahami fase-fase pada siklus menstruasi. Yang ketiga, kalian bisa menyebutkan hormon-hormon yang berperan pada siklus menstruasi. Nah, mari kita simak penjelasan berikut tentang apa itu siklus menstruasi. Siklus menstruasi itu adalah perubahan dalam tubuh wanita, khususnya organ reproduksi, yang dimulai atau terjadi pada masa pubertas sampai dengan masa menopause, ya. Yang disebut dengan siklus menstruasi itu adalah luruhnya dinding rahim atau endometrium yang terjadi karena tidak ada pembuahan atau tidak terjadi fertilisasi antara sel telur dan sel sperma. Nah, normalnya wanita akan mengalami menstruasi setiap bulan, ya. Tadi saya katakan dimulai dari masa pubertas sampai masa menopause. Namun rentangnya pada setiap wanita itu berbeda-beda, antara 28 hari sampai 35 hari. Selama siklus menstruasi itu ada proses yang terjadi secara bertahap di dalam rahim, ya. Fase-fase atau tahap-tahap itu dibagi atas 4, yaitu fase menstruasi, kemudian ada fase praovulasi, yang ketiga fase ovulasi, dan yang keempat fase pasca ovulasi. Nah, ini sangat penting bagi setiap wanita untuk mengenal setiap fase tersebut, sebab ini akan membantu memprediksi waktu menstruasi yang akan datang, serta untuk mengetahui masa subur bagi seorang wanita dan untuk memprediksi merencanakan kehamilan. Nah, fase pertama dari tahap atau siklus menstruasi itu ada fase menstruasi. Pada tahap ini itu dimulai ketika ovum dilepaskan oleh ovarium dan tidak dibuahi, maka tidak terjadi kehamilan, yang ini menyebabkan turunnya kadar hormon estrogen dan hormon progesteron. Nah, lapisan rahim yang menebal untuk mempersiapkan kehamilan tidak dibutuhkan lagi. Itu akan menyebabkan lapisan tersebut luruh keluar melalui vagina sebagai kombinasi darah, lendir, dan jaringan dari rahim. Jadi ketika menstruasi terjadi, maka seseorang wanita itu akan mengalami kram di perut, kemudian payudara terasa nyeri, perut terasa kembung, kelelahan, kemudian mudah marah, kemudian juga sakit kepala serta nyeri punggung. Nah, pada fase menstruasi ini berlangsung antara 3 sampai 7 hari, bahkan bisa lebih. Kalau melebihi 15 hari berarti Anda harus segera memeriksakan diri ke dokter, ya. Fase yang kedua adalah fase praovulasi atau sebelum ovulasi, disebut juga fase folikuler. Itu dimulai pada hari ke-1 haid, ya. Ini waktunya terjadi overlapping dengan fase menstruasi dan berakhir ketika terjadi ovulasi. Nah, awalnya kelenjar hipotalamus itu mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitary untuk melepaskan hormon perangsang folikel atau FSH, Follicle Stimulating Hormone. Nah, hormon ini dapat merangsang indung telur atau ovarium untuk menghasilkan 5 sampai 20 kantong kecil atau yang disebut dengan folikel tadi. Nah, setiap folikel itu mengandung sel telur yang belum matang. Namun, hanya sel telur yang paling bagus, paling sehat itu saja yang akan akhirnya menjadi matang. Sisa folikel yang tidak matang akan diserap kembali ke dalam tubuh. Kasus jarang terjadi itu pada wanita itu bisa memiliki lebih dari 2 atau lebih sel telur yang matang, kecuali dia
wanita tersebut sangat subur sekali. Folikel yang matang akan dapat memicu lonjakan estrogen untuk menebalkan dinding rahim kembali sehingga tercipta lingkungan yang kaya nutrisi bagi embrio apabila terjadi fertilisasi. Oke, berikutnya fase yang ketiga adalah fase ovulasi. Fase ovulasi atau pelepasan sel telur dari ovarium. Nah, meningkatnya kadar estrogen selama fase folikel memicu kelenjar pituitari melepaskan hormon LH. Ya, inilah awal terjadinya proses dari ovulasi. Nah, sel telur itu akan bergerak menuju tuba Fallopi dan selanjutnya akan berada di rahim untuk terjadinya pembuahan. Jika tidak terjadi pembuahan, maka akan terjadi menstruasi kembali nanti. Pada fase ovulasi ini merupakan satu-satunya waktu dalam siklus menstruasi yang memungkinkan terjadinya kehamilan. Gejala-gejala yang tertimbul pada saat wanita mengalami ovulasi diantaranya adalah terjadinya peningkatan suhu tubuh antara 35 sampai 36 derajat. Kemudian mengeluarkan cairan yang lebih kental dan bertekstur seperti putih telur. Nah, ovulasi pada wanita itu terjadi pada hari ke-14 kalau mereka yang memiliki siklus haid 28 hari. Jadi pada saat pertengahan siklus haid berlangsung. Nah, dia akan terjadi selama 24 jam. Jika tidak terjadi pembuahan, maka akan mati. Pada fase keempat, yaitu fase pasca ovulasi, disebut juga dengan luteal. Ya, setelah folikel itu melepaskan sel telurnya, zat ini akan berubah menjadi corpus luteum. Ya, corpus luteum itu dapat melepaskan hormon, terutama hormon progesteron dan estrogen. Peningkatan hormon ini pada lapisan dinding rahim akan menjadi tebal dan siap untuk ditanami sel telur yang telah dibuahi. Jika wanita mengalami hamil, maka dia akan menghasilkan hormon chorionic gonadotropin atau disebut dengan HCG. Nah, ini yang berperan untuk membantu menjaga corpus luteum atau lapisan dinding rahim endometrium ya menjadi tetap tebal. Jika wanita tidak hamil, maka corpus luteum akan menyusut dan diserap kembali oleh tubuh. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya penurunan kadar estrogen dan kadar progesteron yang memicu menstruasi. Nah, pada fase ini, wanita tidak hamil akan mengalami gejala sindrom premenstruasi atau dikenal dengan PMS ya, PMS. Gejalanya seperti kembung, payudara terasa nyeri, kemudian suasana hati selalu berubah-ubah, bisa juga seperti mengidam makanan tertentu, bisa juga susah tidur. Demikian tadi adalah penjelasan tentang siklus menstruasi. Satu pertanyaan untuk kalian semua, coba sebutkan macam-macam hormon yang berhubungan dengan fase-fase menstruasi, hormon yang berpengaruh pada saat terjadinya siklus menstruasi. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga dapat dimengerti. Sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.